Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NIM 19010025 dari Prodi Manajemen Reguler Syariah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat membaca karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Mari kita simak bareng-bareng. Cekidot. Oke, mari kita simak bareng-bareng ya. Hakikat membaca karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Kemampuan membaca seseorang itu terdapat ada dua, ya. Satu, kemampuan visual, dan dua, kemampuan kognisi. Kemampuan visual adalah kemampuan mata melihat dan menangkap lambang-lambang tulis secara cepat. Sedangkan kemampuan kognisi adalah kemampuan otak memahami makna dan maksud lambang-lambang secara tepat. Kita ke karya tulis. Karya tulis ada dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya ilmiah populer. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan sesuatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya lah jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada 7. 1. Objektif, 2. Netral, 3. Sistematis, 4. Logis, 5. Menyajikan fakta, 6. Tidak plonastis, 7. Menggunakan ragam bahasa formal. Sementara itu, menurut Wardani, ciri karya ilmiah yaitu dari segi isi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. 2. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau pada teori yang telah diketahui kebenarannya. Sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Selanjutnya tentang bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah yang bersifat denotatif. Yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Sikap ilmiah. Baharudin mengemukakan bahwa sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuwan. Dengan perkataan lain, kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Selanjutnya, beberapa sikap ilmiah dikemukakan oleh Mukayat Brotowijoyo yang biasa dilakukan para ahli dalam menyelesaikan masalah berdasarkan metode ilmiah, antara lain 1. Sikap ingin tahu, 2. Sikap kritis, 3. Sikap objektif, 4. Sikap ingin menemukan, 5. Sikap menghargai karya orang lain, 6. Sikap tekun, 7. Sikap terbuka. Jenis karya ilmiah. Karya ilmiah dibagi beberapa jenis, yaitu karya ilmiah pendidikan, karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan itu sendiri menurunkan atau definisi untuk karya pendidikan adalah menurunkan turunannya adalah paper, paraskripsi, skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan karya ilmu sendiri adalah makalah, seminar, laporan hasil penelitian, jurnal,
penelitian. Pengertian karya ilmiah, kita ke pengertian karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri karya ilmiah, cirinya adalah tema yang diangkat berupa fakta objektif, terus bahasa yang digunakan tidak baku karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Selanjutnya, cara penulisan yang sistematis, namun tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab atau bab per subbab. Sedangkan ciri-ciri karya ilmiah populer menurut Hakim yaitu bahan berupa fakta yang objektif. 2. Penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, tapi tetap taat asas, disusun secara sistematis, serta tidak memuat hipotesis. Selanjutnya, sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Kemudian, penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Kita ke bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi dan disebarkan melalui media massa. Selanjutnya, esai. Esai adalah tulisan yang Esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Kemudian future. Future adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini tentang suatu kejadian atau aspek kehidupan. Kita ke perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara karya ilmiah dengan karya ilmiah populer. Perbedaan antara ilmiah populer dengan karya ilmiah murni terletak pada bahasa penyampaian yang digunakan dan sasaran pembaca. 2. Karya tulis ilmiah murni ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia resmi. Sementara ilmiah populer ditampilkan dengan bahasa yang lebih luas serta dapat dipahami masyarakat umum. Dari segi topik bahasan, tulisan ilmiah populer cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan karya tulis ilmiah murni yang lebih sering berkutat dalam bidang ilmiah yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Kita ke kesimpulan. Kesimpulan karya ilmiah ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Sedangkan karya ilmiah populer juga bisa diartikan sebagai karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai, mudah dipahami. Terima kasih banyak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam presentasi kali ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi. Demikian saya akhiri dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.